Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bagja, kelas 12 TPTL 1, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mesin listrik pembangkit, yaitu motor listrik. Ya, mari kita simak video berikut ini. Motor listrik. Motor listrik adalah mesin yang merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau menjadi tenaga penggerak. Dalam peralatan rumah tangga, motor listrik dapat ditemukan beberapa contohnya, yaitu pengering rambut, kipas angin, mesin cuci, mesin jahit, pompa air, blender, mixer, bor listrik, dan lemari es. Sedangkan dalam industri, motor listrik digunakan untuk impeller, pompa, fan, blower, dan untuk menggerakkan kompresor. Prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerja motor listrik adalah untuk mengubah tenaga listrik menjadi energi mekanik. Perubahan dilakukan dengan merubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut elektromagnet. Menurut sifatnya, kutub-kutub magnet senama akan tolak-menolak dan kutub-kutub tidak senama akan tarik-menarik. Sehingga jika sebuah magnet ditempatkan pada sebuah poros yang berputar dan magnet lainnya pada suatu kedudukan yang tetap, maka akan diperoleh gerakan atau putaran. Bagian-bagian motor listrik. Ada banyak bagian motor listrik, tapi sejatinya motor listrik hanya memiliki komponen utama, yaitu stator dan rotor. Berikut ini bagian-bagian motor listrik. Yang pertama yaitu stator. Stator adalah bagian dari motor listrik yang tidak bergerak. Stator sebagai penghasil medan magnet, baik itu elektromagnetik ataupun medan magnet tetap. Stator terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Badan motor adalah tempat lilitan stator, terdiri dari rumah dengan alur-alurnya yang dibuat dari pelat-pelat yang dipejalkan. Yang kedua yaitu kumparan stator, adalah elektromagnetik yang berfungsi sebagai penghasil medan magnet, biasa diganti dengan medan magnet tetap yang memiliki dua kutub magnet yang saling berhadapan, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua yaitu rotor. Rotor adalah bagian dari motor listrik yang bergerak. Rotor terdiri dari beberapa bagian, yaitu sikat, yaitu untuk menghubungkan arus dari sumber tegangan ke komutator dari kumparan. Yang kedua yaitu komutator, untuk mengubah atau membalik arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor tak tergerak bolak-balik, dan membantu dalam transmisi arus antara rotor dengan sumber daya. Yang ketiga yaitu bagian motor listrik, yaitu terminal. Terminal adalah titik penyambungan sumber tenaga listrik dengan ujung kumparan motor. Yang keempat, bearing atau bantalan AS motor. Yang kelima, bodi motor adalah tutup motor untuk melindungi dari lingkungan sekitar. Yang keenam, celah udara adalah jarak antara kedudukan stator dengan rotor. Ya, berikut gambar-gambar bagian pada motor listrik. Ya, yang selanjutnya itu jenis-jenis motor listrik. Pada dasarnya, motor listrik dibedakan dari jenis sumber tegangannya. Motor listrik terbagi menjadi dua, yaitu motor AC alternating current atau motor listrik arus bolak-balik, dan motor DC direct current atau motor listrik arus searah. Dari dua jenis motor listrik tersebut terdapat klasifikasi jenis-jenis motor listrik berdasarkan prinsip kerja, konstruksi, operasi, dan karakternya. Yang pertama yaitu motor DC atau arus searah. Motor DC adalah jenis motor listrik yang memerlukan sumber tegangan DC untuk beroperasi. Motor DC dibedakan lagi dari sumber dayanya, yaitu sebagai berikut. A. Separately excited atau motor DC sumber daya terpisah. Self excited atau motor DC sumber daya sendiri berdasarkan konfigurasi suplai medan dengan kumparan motor DC self excited dibedakan lagi, yaitu sebagai berikut. 1.
Motor DC seri, jenis motor yang gulungan medannya dihubungkan secara seri dengan gulungan kumparan motor. Yang kedua yaitu motor DC shunt, jenis motor yang gulungan medannya dihubungkan secara paralel dengan gulungan kumparan motor. Yang B, motor DC campuran atau kompon, jenis motor yang gulungan medan dihubungkan secara paralel dan seri dan dengan gulungan motor listrik. Berikutnya itu motor AC atau arus bolak-balik. Motor AC adalah jenis motor listrik yang memerlukan sumber tegangan AC untuk beroperasi. Motor AC dibedakan lagi dari sumber dayanya yaitu sebagai berikut. A. Motor sinkron atau motor serempak, jenis motor AC yang bekerja pada kecepatan tetap pada sistem frekuensi tertentu. Motor jenis ini memiliki torsi yang rendah dan memerlukan arus DC untuk pembangkitan daya. B. Motor induksi atau motor tak serempak, merupakan motor listrik AC yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet antara rotor dan stator. Motor induksi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok utama sebagai berikut. 1. Motor satu fasa, motor yang beroperasi dengan daya satu fasa untuk menghasilkan tenaga mekanik. Prinsip kerja dari motor satu fasa yaitu ketika sumber tegangan AC diberikan pada stator, maka arus dapat mengalir pada stator winding. Flux atau kerapatan medan magnet yang dihasilkan oleh sumber AC tersebut disebut sebagai flux utama. Karena munculnya flux utama ini, maka flux medan magnet dapat dihasilkan oleh stator. Yang kedua yaitu motor 3 fasa, motor yang beroperasi dengan 3 fasa untuk menghasilkan tenaga mekanik. Prinsip kerja dari motor 3 fasa sebenarnya sangat sederhana. Bila sumber tegangan 3 fasa dialirkan pada kumparan stator, maka akan timbul medan putar dengan kecepatan tertentu. Motor AC 3 fasa bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa atau sumber untuk menimbulkan gaya putar pada rotornya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang materi motor listrik. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan juga bila ada kurangnya penyampaian dalam informasi, mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.